Oke, halo, selamat malam, pagi, siang, sore semuanya bagi yang mendengarkan. Sini kami sedang bersama Marsekal, Kahim dari KMPN. Sebelum dimulai wawancara pada malam kali ini, izin memperkenalkan diri. Nama gue Kenan Altaf Baswara, bisa dipanggil Kenan, Athena 074. Gue asalnya dari Tangerang Selatan. Terus pengen aktif atau nggak di KMPN, gue pengen. Untuk di mananya kalau masih rancu sih antara di BSO AIA atau enggak di bidang ekstra kampus. Hobi? Oh ya, hobi. Kalau hobi gue main flag football. Kacau. Oh ya. Boleh nih. Oke. Kenalin, nama gue Retro Rayhanata Zafran, biasa dipanggil Eto. Athena 16. Panggil apa? Eto. ETO. Athena 16. Asal gue dari Bekasi. Hobi gue scrolling TikTok, jujur. Doom scrolling. Kalau ditanya pengen aktif di KMPN atau enggak, pasti gue pengen. Gue di mananya gue belum tahu, mungkin di Timsen, mungkin di BPP-nya. Dan alasannya karena gue pengen memperluas relasi dan mempertajam pengalaman gue sih, karena menurut gue KMPN ini pengalaman yang nggak boleh di skip. Oke, perkenalkan, nama aku Raditya Pratama Nugroho, biasa dipanggil Radit. Gua Athena 79, asal dari Tangerang Selatan sama kayak Kenan. 79 merah ya? Ya, makanya tadi gue wawancara asal dari Tangerang Selatan sama kayak Kenan. Hobi belakangan ini gue suka main drum. Dan kalau mau aktif di KMPN, mau. Harapannya sih nanti bisa yang terkait kaderisasi, antara itu PAB atau MSDM. Dan alasan gue pengen aktif adalah karena gue pertama pengen berkontribusi ke KMPN sendiri. Dua, gue pengen membangun relasi sama anggota-anggota yang ada di KMPN. Dan tiga, gue juga mau belajar organisasi bersama orang sejurusan gue. Oke, halo bang, kenalin nama gue Fazli Dafarizwana, bisa dipanggil Fazli. NIM Athena 080. Terus hobi belakangan ini suka main softball. Terus kalau pengen aktif di KMPN atau enggak, pengen banget. Pengennya tuh di ini apa namanya, kan ini magang kemarin ngisinya ini intrakampus. Jadi pengen nyebar luasin gitu, maupun itu ke apa namanya, masa di dalam ITB ataupun masa di luar, terutama anak-anak SMA. Kalau KMPN dan teknik dirgantara tuh emang bagus gitu buat masa depan, apalagi di Indonesia gitu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fatir. Lupa. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fatir Nadira, biasa panggil Fatir, Athena 70. Terus kalau hobi paling tidur, nonton, main game sama ngerakit Gundam. Terus tadi kalau asal Jaktim, Jakarta Timur. Di mana lu? Di Waringin. Duren Sawit. Terus kalau pengen aktif di KMPN sih pasti mau, karena alasannya tuh saya sendiri punya pengalaman di organisasi yang minim, jadi pengen nambah experience juga. Lalu tertariknya tuh harapannya sih di dirgantaraan. Oke, perkenalkan, nama gue Faisal Muhammad Ansari Badri dari Jakarta. NIM 13624 078. Asal dari Jakarta. Hobi gue main bola, main futsal, analitik bola, nonton bola, komentator bola. Ya pokoknya semua yang berhubungan dengan bola gue suka lah. Apa? Sama dukung Inggris juga, timnas dukung Inggris. Oke. Apa sih? Oh iya. Mau aktif di KMPN nggak? Mau aktif KMPN? Kalau dari gue pribadi, gue pengen aktif di KMPN karena gue ngeliat di KMPN ini ya mungkin
daripada gua fokus di UKM yang lain yang mungkin bertolak belakang dengan jurusan, mungkin KMPN ini masih sejalan lah. Jadi ya mungkin nggak terlalu bertolak belakang, jadi bisa jalan sama jurusan dan juga nggak chaos matkul gitu. Dan gua pribadi udah ditandain masuk ke media ya, jadi ya, dan juga gue tertarik masuk media ya, dibikin video-video karena gue juga lagi ngerintis jadi content creator juga sekarang. Lu yang punya Instagram itu Sisi Gaganara? Iya. Oh iya. Iya. Kembangin aja. Ya, oke. Mungkin kalau buat pertanyaan dari gua, dua pertanyaan random. Yang pertama, Belum. Oh iya. Oke. Sama format ya? Nama panjang, Nama nama panggilan, NIM, angkatan, jabatan. jabatan di KMPN. Oke. Satu lagi. Boleh tadi sama kayak kita. Hobi, asal. Hobi. Aktif nggak? Masa? Kebetulan. Hobi asal aja kali ya. Boleh. Oke. Nama gue Genio Wendra Saragi, biasa dipanggil Genio. NIM 136-22103, angkatan Apollo. Hobi main basket sama nyanyi. Terus asal Medan. Jabatan Marsekal KMPN. Nanya duluan tadi ya? Mungkin untuk dua pertanyaan random. Yang pertama nih Bang, selama menjabat sebagai Marsekal, ada nggak sih keresahan? Sebenarnya keresahan gua, ini selama menjabat ya. Selama menjabat mungkin lebih ke komunikasi antar semua sih, antar orang, antar broker, antar segala macam ya. Komunikasi antar divisi benar. Dan itu bukan keresahan, maksud gua lebih ke tantangan ya. Tantangannya lebih ke komunikasi karena ya itu balik lagi di KMPN tuh orangnya random banget dan beragam. Oleh karena itu lu harus tahu cara nge-approach dengan baik dan benar. Lu harus tahu gimana cara ngomong biar nyambung sama dia dan biar sevisi dan misi gitu. Paling komunikasi sih tantangan gua. Oke bang, gua boleh gak nanya dua pertanyaan langsung? Boleh. Oke. Gak tahu formatnya gimana? Boleh. Satu dulu Satu dulu deh, udah. Oke, ini pertanyaan agak simpel tapi mungkin lu sering banget denger. Kenapa lu pengen jadi Marsekal? Ada motivasinya nggak? Ada alasannya? Nah, alasan gue juga simpel sebenarnya, yaitu ada dari dua sisi, dari diri sendiri sama dari lingkungan. Kalau dari diri sendiri itu gue anak tunggal, dimana kalau anak tunggal itu siapa tahu ada anak tunggal relate. Lu anak tunggal nggak? Lu bakalan banyak di apain ya? Ini anak tetangga gini loh bang, ini anak orang kayak gini loh, pokoknya segala macam disaing-saingin lah ibarat kata, dan sering dianggap sepele lah. Jadi kayak lu bisa hidup karena orang tua lu segala macam, itu gue sering denger. Dan gue mikir gimana cara gue bisa ngebuktiin kalau mereka tuh salah gitu. Kalau gue tuh nggak manja, kalau gue bisa mengkomunikasikan, gue bisa mimpin, gue bisa apa. Itu dari diri sendiri. Kalau dari lingkungan simple juga, dimana dulu awal-awal gue tuh sebenarnya nggak seaktif itu di KMPN. Setelah Sonic, gue tuh main di pusat sebenarnya. Wisuda itu gue main di pusat. 2 wisuda malah, wisuda Oktober gue nggak ikut, wisuda April gue juga aktif di pusat. Dan gue baru balik di KMPN saat gue nge-Sonic. Pas gue nge-Sonic itu orang-orang udah pada capek, angkatan gue terutama, karena mereka udah ngikutin banyak kepanitiaan. Mungkin antara memang udah capek aja fokus akademik, atau memang udah cukup perkembangannya, nggak tahu gue alasannya apa. Tapi tujuan gue baru nyampe, kenapa kalian udah capek gitu. Jadi gue ngerasa sendiri, dan pada akhirnya gimana cara gue bisa ngebangkitin semangat mereka lagi. Itu sebenarnya. Makanya kalau kalian lihat dari organogram gue, gede banget kan dengan masa yang segitu doang. Oleh karena gue pengen mereka itu balik lagi lah berkarya di KMPN. Oke Bang,
Dari gua penasaran, selama Master Genio jadi Marsekal, ada nggak hal yang baru yang Master pelajari? Sebenarnya paling simpel cara mengerti orang. Karena ada 3 landasan sebenarnya. Berapa ya? Pokoknya 1, gua tuh tidak membayar mereka untuk bekerja dengan gua. Dan yang kedua itu gua juga dipilih oleh mereka gitu. Oleh karena itu gue nggak bisa marah, gue nggak bisa apa. Yang bisa gue lakukan ya gimana meluruskan jalan yang udah ada gitu. Jadi karena gue nggak bisa marah itu, dengan adanya kesalahan-kesalahan, menurut gue pribadi cara memahami orang itu sangat dibutuhkan saat lu menjadi seorang pemimpin. Karena kalau misalkan lu nggak bisa ngerti orangnya cabut-cabutan, orangnya capek dan segala macam, pada akhirnya proker nggak jalan, yang susah juga lu gitu. Jadi cara memahami orang itu yang paling ngena di gua. Oke, kalau pertanyaan dari gua Bang, selama menjadi Kahim tuh Bang Genio sendiri tuh pengen jadi pemimpin yang kayak gimana gitu? Apakah ya pokoknya pengen jadi pemimpin yang kayak gimana lah? Yang idealnya gitu. Yang penting kalau dari pemimpin mah lu progresif aja sih sebenarnya. Kalau misalkan lu stuck di satu momen, stuck di satu cerita, yang ada cerita lain yang bisa lu ukir gitu. Jadi lu progresif aja, apa yang lu pengen di awal udah selesai, jangan diam. Pengennya terus, kalau misalkan masih ada yang pengen tiba-tiba gue terpikir di tengah jalan buat ini yuk, buat segala macam. Dan itu kan nggak termasuk ke dalam OKR ya. Kalau di gue kan sistemnya OKR. Ya itu kan nggak termasuk OKR, tapi memang ya hati dari gue dan staff-staff gue, Kadif, Kabit itu sejalan aja untuk ya mensejahterakan anggota KMPN. Jadi idealisme gue ya lu harus berpikir progresif selalu jadi pemimpin. Oke, sebenarnya pertanyaan general juga, seperti apa rasanya menjadi kayak Kahim gitu, jadi Marsekal, karena kayak beban apa saja yang dipegang, terus kewajiban-kewajiban apa yang baru-baru yang muncul gitu, terus mungkin dampak terhadap sisi akademi juga. Ya, time management tuh perlu banget ya. Kalau nggak harus jadi Marsekal sebenarnya, dari segi manapun, dari pemimpin ya lu bakalan ditekan dari banyak sisi gitu kan. Kalau ya maksud gua ya lu harus nge-set skala prioritas aja ya. Gimana lu memposisikan diri sebagai mahasiswa, akademik selalu on top kan. Ya kegiatan-kegiatan lain masih bisa diselingin. Gimana cara lu ngatur kegiatan-kegiatan itu biar gak nabrak, itu kan yang penting. Jadi time management sama skala prioritas kalau dari gua jawabannya. Dan beban, gua nggak anggap kesalahan, tantangan segala macam itu beban sih sebenarnya. Gua lebih nganggap itu lebih ke evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Makanya itu ada di core values gua. Core values gua kan sinergi, eksplorasi, digabung, adaptif, dipecah 2 cabang, pembelajaran berkelanjutan sama kolaborasi produktif. Dari situ 2 menciptakan pemimpin tangguh. Yang pada akhirnya lu pemimpin tangguh itu bisa time management baik, leadership yang baik, dan juga tidak terpecahkan fokusnya. Itu sih jawaban dari gue. Pertanyaan gue simpel aja sih. Apakah menurut Bang Genio sendiri nih, KMPN ini udah masuk top 10 himpunan belum? Kalau terus caranya untuk, kalau misalkan belum, gimana caranya biar bisa masuk ke top minimal, bahkan mungkin top 1 mungkin. Gimana bisa meningkatkan intinya? Definisi top 10 lu tuh apa ya? Jadi ya? General dari, mungkin kalau di aspek semua itu digabungin gitu Mas. Berat dong kalau kayak gitu. Tadi katanya Mungkin lebih ke preference gue aja ya. Preference gue itu himpunan yang ideal menurut gue adalah himpunan yang profesional. Ibaratnya rapi lah kerjaannya. Kalau KMPN dari segi itu udah masuk jelas. Mungkin top 6 mungkin masuk gitu. Yang gue idam-idamkan sebenarnya KMPN tuh kayak MTI. Kalau gue pribadi ya. Jadi mungkin ada beda-beda kan preference orang. Gue pengen tuh KMPN tuh kayak tambang gitu, contohnya kayak mesin gitu. Kalau gue mikirnya lebih ke, gue pengen yang mempersiapkan kita ke dunia kerja.
gitu ya, itu MTI menurut gua karena rapi sistemnya. Itu kalau misalkan ke sana top 10 masuk. Itu idealisme gua ya. Nggak tahu orang lain, kan beda-beda. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, tips and trick biar kalau misalnya menjadi seorang pemimpin tuh bukan jadi seorang yang bisa dibilang kayak overwork gitu. Karena terkadang tuh kayak kalau gue merasa jadi let's say pemimpin project tugas kelompok gitu, gue nggak tahu apakah ini merekanya yang nggak mau kerja atau apa karena guanya yang overwork. Oh, maksud lu overwork itu micromanage seperti? Kenapa? Micromanage atau gimana? Bisa dibilang. Ya itu balik lagi ke timeline. Kalau dari gua tergantung timeline lu apa. Apakah timeline lu ke kepanitiaan atau timeline lu ke pengurusan. Kalau menurut gue itu dua hal yang berbeda. Lu jadi ketua wisuda sama lu jadi ketua BP itu beda. Kalau misalnya ketua panitia kan timelinenya mepet. Kalau lu mau overwork dan segala macam itu terserah lu gitu loh. Karena harus nyesuaiin target kan. Itu kayak pertanyaan lu kan tadi, bener gak? Iya, kayak sama tips and trick biar. Oh, tips and trick. Iya. Jadi kalau misalkan ya maksud gua jangan overthinking sih sebenarnya. Itu simple ya. Jangan overthinking karena balik lagi lu punya orang-orang yang lu percaya untuk jadi bukan bawahan, lebih ke iyalah teman-teman sekerja lu aja gitu. Jadi kalau gua sih tips and tricknya jangan overthinking, percaya sama teman-teman lu. Sama kalau lu bisa jadi ketua dari tugas kelompok dan segala macam, yang paling penting sih delegasi tugas dengan jelas. Balik lagi gitu ke apa? Ya komunikasi. Oke, ini gue mau nanya agak spesifik nih. Seingat gue, lo waktu pemilihan Marsekal lo ngelawan satu orang lagi kan, ya kan? Gimana caranya lo ngeyakinin ke masa KMPN waktu itu bahwa yang jadi Marsekal itu harus lo? Lo gimana caranya yakinin mereka? Sebenarnya balik lagi ke sifat kedua kita. Kemarin itu gue sangat-sangat demokratis. Itu ada pertanyaan di akhir. Kenapa harus lu? Jawaban gue simpel, nggak harus gue. Karena lu bisa memilih dari proses. Lu bisa memilih dari proses kami mencaloni diri, dari hearing, dari FPT, dari segala macamnya. Kalau misalkan lu memang mikir lawan gue yang terbaik, ya nggak ada masalah dari gue. Karena menurut gue itu, gue nggak bisa memaksakan, dan mungkin yang bisa gue jual kali ya. Yang bisa gue jual itu ya proker-proker unggulan gue. Mungkin analkon gue jelas, dan gap analisis kebutuhan gue jelas, dan segala macamnya. Yang pada akhirnya menciptakan visi misi yang sesuai dengan mereka. Itu yang gue selalu tekenin. Makanya proker-proker unggulan itu sebenarnya yang paling harus paling harus digas terus. Karena kayak kemarin dah GBK terakhir dari DPA tahun lalu itu ngomong kalau misalnya KMPN itu harus ada divisi atau bidang atau apapun itu pengabdian masyarakat yang sustainable. Itu selalu gue promosiin terus. Makanya ada Aruna sekarang. KMPN itu harus menciptakan pemimpin yang smart dan segala macam. Makanya ada pilar untuk para ketua-ketua wisuda, ketua osjor. Gue ngegaungin terus tentang proker unggulan gue. Tapi pemilihan itu gue bebasin ke setiap masa gitu sih. Oke Bang, kalau dari gue mungkin ini pertanyaan yang agak rumit. Kan KMPN ini bisa dibilang banyak orang di mana ya orang itu beda-beda, punya prioritas yang beda. Nah Bang sendiri karena berada dalam posisi Marsekal, kebetulan orang yang di paling depan. Cara Bang Genio sendiri menyatu semua aspirasi dan prioritas berbeda di antara seluruh anggota KMPN itu bagaimana Bang? Sebenarnya yang paling simpel yang bisa gue lakuin itu lu nge-breakdown orang-orangnya. Makanya kenapa tadi ada pertanyaan gue kan, hobi dan asal lu apa? Dan lu mau aktif di KMPN di bidang apa gitu. Lu mau aktif di KMPN di posisi apa gitu. Karena balik lagi, karena orang itu punya interest yang berbeda-beda. Dan KMPN ada wadahnya semua. Tergantung wadahnya itu, lu berada di wadah yang mana gitu. Jadi mungkin yang bisa gue jawab dari situ adalah lu nge-breakdown orang-orangnya. Mungkin ada circle dan circle, harus ada titik tengahnya. Dan lu harus deket sama orang-orang itu. Terutama kalau masalah dari segi angkatan ya ketang. Itu peran ketang menurut gue.
Makanya gue selalu pengen deket sama ketang masing-masing, dari angkatan manapun gue pengen deket gitu, karena itu yang bisa mensatukan seluruh aspirasi dari masa kalau misalkan untuk perkembangan di KMPN lagi gitu. Oke bang, kalau dari gue nih, setelah mengikuti Sonic nih, Sonic 2000 berapa berarti? 2023 ya? 23, oke. Apakah pandangan Bang Genio tuh ada yang beda gitu? Apalagi kan Bang Genio sendiri anak IUP kan? Nah, itu gimana Bang? Pandangan Pandangan gimana ya? Apakah terubah gitu? Apakah setelah ikut Sonic tuh gitu? Mungkin organisasi lah, kepentingannya organisasi gitu. Ya jadi itu mungkin latar belakang gue udah ngikutin organisasi beberapa kali itu sebenarnya. Jadi kalau pandangan yang berubah mungkin lebih ke teknis dari mentoring itu sendiri. Jadi hal-hal materi-materi, mungkin lebih ke materi, bukan dari segi lu gini toh organisasi, enggak. Karena di gua dari awal juga udah beberapa kali ngikut organisasi dan ya udah terbiasa dengan hal itu. Tapi ilmu-ilmu itu kan tidak bisa didapatkan kan sebenarnya dengan gratis. Jadi mungkin yang bisa diubah dari yang bisa gua lihat berubah di gua ya pemahaman gua. Oke, mungkin pertanyaan aku sih nggak terlalu berhubungan sama campaign, cuma penasaran aja soal kita kan sebagai mahasiswa kan punya kewajiban untuk kayak mengabdi pada masyarakat, apalagi sebagai mahasiswa Indonesia. Nah, campaign ataupun kayak kedirgantara sendiri itu, aku tuh bingungnya tuh gimana cara kita mengabdi kepada masyarakat walau kayak melihat situasi atau kondisi industri digantara saat ini di Indonesia. Jadi ya itu sebenarnya project yang udah ada dibekalin sama Aruna itu sebenarnya buat PLTA. Coba kaitannya apa sama Dirgantara kira-kira? Fluida, turbin, segala macam kan. Ya itu sebenarnya. Jadi lu nggak bisa matokin Dirgantara itu khusus tentang pesawat. Ya karena balik lagi kita tuh mempelajari banyak ilmu gitu loh. Lu material aja lu pelajarin gitu. Jadi kalau dari gua pribadi sih mikirnya ya cari-cari aja apa yang relate sama yang lu pelajari. Jadi PLTA bisa, kalau misalkan lu mau advance lagi, lu mau buat agriculture UAV lah yang bisa nyemprotin air dan segala macam, itu lebih gacor lagi. Itu ada kok projectnya di tahun 2019. Jadi gak harus tentang pesawat gitu. Lu bisa mengabdi di banyak hal, mau masalah turbin, mau fluida, ngomongin tentang aviasi, sustainable dan segala macam, ya itu masuk-masuk aja. Jawab gak itu? Jawab. Oke, mungkin pertanyaan gue simpel aja sih. Mungkin bagaimana kayak kita itu mempersatukan mungkin masa yang tadi lu bilang itu kan, masa KMPN itu kan orang-orangnya itu kan kebutuhannya banyak gitu. Gimana kita bisa menyatukan gitu? Mungkin kalau ada tiba-tiba ada masalah internal kepergolakan, gimana kayak mengatasinya gitu. Maksudnya kayak ada masalah internal gitu, kayak ada bersilang pendapat terus supaya kita bisa mendinginkan suasana dan juga akhirnya kita semua orang itu berdamai dan masa di KMN itu masa keluarganya kuat gitu. Ya itu sebenarnya sama jawaban gue tadi. Lu harus bisa mengenal orang yang bisa bertanggung jawab, bukan orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa menyatukan banyak circle. Karena balik lagi orang-orang itu kan jadi pucuk lu untuk berkomunikasi kan. Sama mungkin peran ketang bisa dengan adanya Kesra di divisi, bisa dari bidang internal dan segala macam, ya itu harus orang-orang seperti itu yang bisa ngomong dengan baik, bisa nge-approach dengan baik, bisa mempersatukan dengan baik. Ya lu harus bisa ngebimbing mereka biar tidak salah ucap atau tidak salah tindakan gitu. Karena menurut gua nge-approach orang itu nggak pernah salah, tapi mungkin saat nge-approach-nya lu ngelakuin tindakan yang salah, makin pecah suasananya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat dan ya selisih dan segala macam, yang pertama yang lo harus lakuin ya approach, komunikasi dengan baik, dengan cara mereka, bukan dengan cara kita, jangan egois. Ya pada akhirnya bakalan damai aja sih. Mungkin
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini gue mau nanya apa ya, kayak studi kasus lah. Misalnya kalau dari angkatan bawah lu nggak ada yang mau maju gitu jadi Marsekal, approach lu kayak gimana? Ini jawaban yang sebenarnya selalu gue pikirin gitu. Jadi kalau gue sih mikirnya dari dulu itu gue serahin ke Ketang buat voting yang paling layak. Itu selalu. Jadi yang paling layak kira-kira jadi Marsekal menurut angkatan masing-masing. Gitu. Itu mungkin cara awalnya. Terus gimana cara nge-approach-nya, itu balik lagi. Gue harus tahu sifat orang ini dulu. Berarti kalau gue mikirnya kalau misalkan dari segi kepemimpinan, dari segi soft skill dan segala macam, ya ini udah gacor lah orang dipilih sama angkatannya gitu kan. Tapi gimana cara ngeyakininnya kan? Itu sebenarnya yang gue harus tahu ya, cara orangnya gimana dulu, gimana cara ngebujuknya. Mungkin dengan bantuan angkatan nih loh, datanya angkatan lu udah percaya sama lu, angkatan lu udah percayalah, intinya udah percaya sama lu. Gimana kira-kira lu mau ngelanjutin atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak, kenapa? Boleh waktu berpikir dan segala macam, kasih kebebasan aja. Karena balik lagi, kita butuh dia kan sebenarnya untuk ngelanjutin dari segi kepemimpinan ya. Kalau misalkan nggak tahu ya, gue dari dulu tidak pernah setuju dengan sistem PJS. Jadi kayak PJS itu bebannya di dia tapi dia nggak ada jabatan, kan bingung juga orang kadang kalau kayak gitu kan. Maksudnya nggak bakalan all out dia. Lebih baik kita lamain masa pemilunya dan segala macam. Tapi yang pasti gue bisa pastiin, ini dari sekarang, dari bulan-bulan lalu gue juga udah nanyain ke Artemis, kira-kira siapa yang mau dan segala macam. Belum ada yang mau. Carilah kira-kira siapa yang capable, siapa yang, ini bukan ngomongin tentang rezim ya, jadi kayak ini terus orangnya dan segala macam, enggak. Tapi siapa yang menurut lu capable, orang yang random aja pun yang tidak pernah berkepentingan dia tapi sebenarnya dia capable dari segi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, ya silahkan saja gitu. Jadi ya pada akhirnya memang suatu himpunan itu memang harus ada pemimpinnya untuk ngelaksanain ya program-program yang ada gitu. Gitu aja sih. Mana ya? Oke bang, pertanyaan dari gue ini, jadi tahun depan nih aku pengen jadi salah satu ketua di aku pengen jadi ketua di salah satu unit. Nah, untuk jadi ketua itu tuh apa aja yang harus disiapin gitu, baik cara mungkin saat menjadi calonnya dan mungkin kalau nanti amin misalkan beneran jadi ketuanya gitu, ketua unit tersebut, apa aja gitu yang harus siapin juga gitu. Kalau dari segi teknis mungkin ya, lu ngedraft dah dari sekarang. Draft lu harus benar-benar ya, gua mau tuh orang-orang kalau ngedraft itu munculin inovasi sebenarnya. Ya unggulan-unggulan lu apa yang lu lihat dari Analkon, apa yang kira-kira kurang dari unit lu. Jadi draft lu harus benar-benar sesuai dengan apa yang masa inginkan. Karena balik lagi, ini kan lu maju untuk masa kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan draft lu udah sesuai dengan apa yang masa butuhkan dan lu memang niat untuk maju, niat harus dikumpulin juga. Ya pada akhirnya ya aman-aman dari segi teknis. Tapi dari segi non teknisnya soft skill lu ya harus bener-bener diasah menurut gua. Karena sebagai pemimpin itu lu nggak bisa cuman di otak lu doang ini yang pengen lu sampaikan, tapi lu harus mengkomunikasikannya kan. Gimana cara lu, gimana gestur lu, gimana wibawa lu dan segala macam, ya itu harus disiapin. Karena kalau misalkan lu cuman bagus di draft tapi tidak bisa menyampaikan, mau tau apa mereka? Gitu. Cukup. Ada lagi mau nanya? Cukup. Apa mana? Cukup. Next siapa nih? Balik ke kanan lagi. Baik, apakah kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kalau dari Bang Genio sendiri Ada yang ditanyain kita? kitanya atau kata-kata penutup? Kata-kata hari ini.
kata-kata hari ini apa ya? Kalau ya gue pesan aja kali ya. Pesan ke kalian yang harus satu-satunya yang harus kalian ingat. Gue ini pesan ke angkatan ya, bukan ke pribadi. Angkatan tuh selamanya. Mungkin lu dari KMPN lu bisa banyak status, lu bisa dari anggota muda, anggota khusus, anggota biasa, anggota luar biasa pada akhirnya. Dan KMPN itu hanya sebagai tempat lu singgah. Dan lu kalau mau balik lagi, KMPN akan selalu jadi rumah buat lu gitu kan. Tapi kalau angkatan tuh selamanya. Orang-orang yang sekarang lu ngosjur bareng, lulus bareng dan segala macam ini selamanya. Jadi jaga-jagalah komunikasi antar kalian. Janganlah sampai pecah-pecah, karena itu yang gue pelajari juga dari ini. Udah beberapa kali gue ngomong, tapi gue selalu mempromosikan bahwa gue pernah ngirim jarkoman ke angkatan, salah satu masa angkatan 82, dan itu masih dikirim ke grup angkatannya. Jadi gue bisa mengasumsikan bahwa grup angkatannya masih aktif. Ya bisa gak kita kayak gitu? Itu kan pertanyaannya. Nah ya itu gimana cara bisa ngegolin itu ya, jangan sampai kalian jadi orang-orang individualis. Karena balik lagi, sebelum lu kerja, teman terakhir lu itu ya di kuliah. Kalau di kerja namanya bukan teman aja kan, kolega kan. Gitu, itu pesan dari gua. Ya, gua ada pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Yang lu lihat selama ini, lu ada nggak ini nggak first impression terhadap angkatan kita, angkatan kami Athena? First impression gua bisa ngelihat ada kemiripan dari angkatan kita sebenarnya. Genap kan. Jadi apa ya, gue bisa bilang kalau kalian tuh asumsi nih ya sampai sekarang masih asumsi, karena gue belum mengenal kalian lebih dekat. Mungkin gue mikirnya kalian tuh yes man banget, jadi iya aja. Kalau misalkan disuruh apa iya bang, kalau misalkan disuruh apa iya bang, segala macam. Dan itu ya nggak ada masalah sih menurut gue. Tapi first impression gue ke kalian itu satu. Yang kedua, kalian tuh berani menurut gue. Berani sebagai, ya gue ngeliat di forum aja sih sebenarnya. Masih ada aja yang ngejawab segala macam dengan flow yang tinggi gitu kan. Dan ya nggak takut salah sih. Semoga itu benar ya. Yang itu benar, semoga nggak takut salah. Tapi yang yes man tadi ya bisa dikembangin lagi lah, karena lu sebagai mahasiswa ya harus bisa berargumen dengan baik. Jangan iya aja gitu. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup. Kalau sudah cukup, sekian dari kami. Makasih untuk Marskal Genius sudah meluangkan waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.